Selamat datang kembali pada mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 2. Hari ini kita akan membahas mengenai liabilitas jangka panjang. Kalau minggu lalu kita sudah membahas liabilitas jangka pendek, bagaimana perhitungannya, bagaimana menghitung piutang dagang, dan lain-lain. Nah, sekarang kita masuk ke liabilitas jangka panjang. Nah, langsung kita masuk. Nah, di sini tujuan pembelajarannya itu agar adik-adik tahu dan memahami apa itu utang obligasi dan jenis-jenisnya, kemudian memahami akuntansi pada obligasi dan wesel bayar, kemudian memahami akuntansi untuk extinguishment liabilitas jangka panjang, kemudian memahami akuntansi opsi nilai wajar, kemudian memahami penyajian dan analisis liabilitas jangka panjang. Baik, kita masuk ke utang obligasi. Nah, sebelumnya kita harus tahu, liabilitas jangka panjang itu terdiri atas perkiraan aliran sumber daya keluar perusahaan akibat kewajiban yang tidak dapat diselesaikan dalam kurun waktu 1 tahun atau siklus operasi perusahaan. Nah, ya ini kan liabilitas jangka panjang ya. Liabilitas itu kan kewajiban atau utang jangka panjang. Dinyatakan panjang karena dia lebih dari satu siklus operasi perusahaan atau lebih dari 1 tahun. Contohnya itu utang obligasi, wesel bayar, utang hipotek, kewajiban pensiun, dan kewajiban leasing. Nah, di sini kita akan membahas yang utang obligasi dulu. Nah, di sini jenis dan rating obligasi. Nah, di sini bisa dilihat ya, kalau obligasi itu ada jenisnya corporate atau perusahaan begitu, kemudian government punya pemerintah, kemudian municipal. Nah, ini contohnya. Nah, jadi bisa baca ya di PowerPoint yang Ibu share di e-learning. Nah, kemudian bagaimana penilaian utang obligasi? Nah, kita harus tahu terlebih dahulu bahwa penerbitan obligasi ke public emiten itu harus terlebih dahulu menetapkan penjamin emisi. Kemudian mendapatkan persetujuan regulasi. Ada peraturannya atas penerbitan obligasi. Kemudian sudah diproses secara audit dan menerbitkan prospektus. Nah, dan yang terpenting memiliki sertifikat obligasi tercetak. Nah, di sini penilaian utang obligasi, harga jual atas penerbitan obligasi ditetapkan oleh mekanisme permintaan dan penawaran. Jadi, sama ya, seperti barang-barang yang dijual pada umumnya itu sesuai dengan harganya itu pasti disesuaikan dengan permintaan dan penawaran. Kemudian resiko relatif, kondisi pasar, keadaan ekonomi. Nah, nilai obligasi pada present value harus dari arus kas masa depan yang diharapkan terdiri atas bunga dan nilai nominal. Nah, jadi kalau nilai obligasi pada present value, nah dia itu udah ada bunga dan nilai nominalnya. Nah, kalau nilai nominal itu kan face value, dia masih belum ada bunganya. Nah, kemudian di sini penilaian utang obligasi. Di sini itu ada 2 suku bunga. Suku bunga yang pertama, suku nominal atau kupon tercatat. Nah, ini suku bunga yang tertulis di dalam kontrak perjanjian obligasi. Jadi, di dalam surat perjanjian obligasi itu sudah dilampirkan suku bunga nominalnya. Nah, emiten menetapkan suku nominal dinyatakan sebagai persentase nilai nominal obligasi atau PAR. Nah, PAR di sini maksudnya nilainya itu sama dengan nilai nominal si obligasi. Kemudian suku bunga pasar atau effective yield. Nah, suku bunga yang memberikan tingkat pengembalian sepadan dengan resiko. Nah, kalau bunganya tinggi berarti resikonya tinggi. Sama seperti kata pepatah ya, high risk, high return. Artinya resiko yang tinggi, keuntungannya lebih besar. Dan sebaliknya, kalau mau untung besar ya harus berani punya resiko yang tinggi.
Nah, kemudian merupakan nilai sesungguhnya yang diterima pemegang obligasi. Nah, bagaimana penilaian utang obligasi untuk bunganya? Nah, pencatatan bunga pada utang obligasi, dia itu menggunakan perhitungan suku bunga nominal dikali nominal obligasi. Nah, maksudnya suku bunga nominal di sini, suku bunga yang tercatat pada surat obligasi. Nah, jadi untuk menghitung bunganya ya kita lihat dulu bunga yang ada pada surat obligasi itu, kemudian kita kalikan nilai nominal obligasinya. Misalkan nilai nominal obligasinya itu 2 juta. Nah, untuk 4 tahun misalkan begitu toh. Kemudian suku bunganya itu ini misalkan ya 2% suku bunga nominalnya, berarti 2% dari 4 juta 80.000 ya kalau nggak salah, 2% 80.000. Nah, itulah jumlah bunganya begitu ya. Nah, kemudian untuk jumlah bunga yang dicatat sebagai beban. Nah, kalau tadi dia pencatatannya sebagai bunga, dia itu suku bunga nominal dikali nilai nominal obligasi. Nah, kalau jumlah bunga yang dicatatnya itu sebagai beban oleh emiten, bagaimana penghitungannya? Suku bunga pasar dikali nilai tercatat buku obligasi. Nah, jadi di sini kita harus tahu dulu suku bunga di pasar yang berlaku pada tahun itu berapa. Kemudian nilai tercatat buku obligasi. Nah, ini nilai tercatatnya. Ini nanti kita harus hitung dulu sehingga kita peroleh nilai tercatat atau buku obligasi, nilai buku obligasi. Nah, di sini kita lihat ya dia penilaian utang obligasi. Nah, asumsi kupon obligasi sebesar 8%. Nah, di sini maksudnya bunga yang tercatat pada kupon obligasi itu 8%. Nah, jika suku bunga pasarnya, misalkan begini ya, contoh, PT Erika mengeluarkan surat obligasi sebesar 8%. Nah, di situ ditulis 8%. Nah, kemudian di tahun itu berlaku suku bunga pasar itu 6%. Nah, kalau dia 6%, obligasi itu statusnya dijual pada diskon ya. Ini salah, ini terbalik. Ini terbalik. Dari uang tulis dulu. Ini harusnya diskon di sini. Kalau dia lebih kecil, kalau dia bunganya lebih kecil dari, sebentar. Oke, baik. Di sini ada yang kebalik ya, kurang tepat. Nah, jadi kalau di dalam kupon obligasi itu tercatat 8%, tetapi harga suku bunga di pasar itu 6%, maka itu artinya obligasi yang dijual itu pada keadaan diskon, bukan premium. Ini salah ya. Nah, kalau suku bunganya 8%, suku bunga pasarnya 8%, sama dengan suku bunga yang ada di kupon obligasi diterbitkan, maka itu dijual dengan nilai par. Nah, jadi kalau misalkan kalian ketemu selama mempelajari akuntansi keuangan menengah 1, akuntansi keuangan menengah 2, ada kata nilai par. Nah, itu artinya nilai par itu nilai bunga yang ada di surat obligasi atau surat wesel bayar sama dengan suku bunga pasar. Nah, itu namanya nilai par. Nah, bagaimana jika suku bunganya itu lebih besar dibanding bagaimana jika suku bunga pasarnya itu lebih besar dibanding suku bunga kupon obligasi yang diterbitkan? Nah, itu berarti obligasinya dijual pada premium. Nah, jadi di sini cara gampangnya itu gini. Kalau dia lebih besar suku bunga pasarnya, dia premium. Kalau dia sama suku bunga pasar dengan suku bunga obligasi, dia nilai par. Kalau dia suku bunga pasar lebih kecil dibanding suku bunga obligasi, nah dia diskon. Nah, namanya juga diskon. Oke.
Baik, kita akan lanjutkan. Nah, ini obligasi dijual dengan diskon. Obligasi dijual lebih murah daripada nilai nominal obligasi. Nah, itu namanya obligasi diskon. Nah, dia bisa baca ya. Nah, ini metode suku bunga efektif. Obligasi diterbitkan dengan diskon. Nah, berarti jumlah yang dibayar saat jatuh tempo lebih besar daripada salah ini ya. Ini juga salah ya. Sebentar ya, saya perbaikin. Obligasi diterbitkan dengan diskon. Jumlah yang dibayar saat jatuh tempo lebih. Ini harusnya lebih. Nah, adik-adik kalau misalkan PowerPoint-nya bisa kalian edit, PowerPoint yang Ibu share di e-learning itu, nah kalian edit ya. Atau misalkan adik-adik ada print, nah bisa dicoret. Nah, obligasi diterbitkan dengan diskon, jumlah yang dibayar saat jatuh tempo lebih kecil daripada harga penerbitan obligasi. Nah, kalau di obligasi diterbitkan dengan premium, perusahaan menjual obligasi dengan harga lebih tinggi daripada nilai nominal yang dibayarkan saat jatuh tempo. Sebentar. Obligasi perusahaan menjual obligasi dengan harga lebih tinggi daripada nilai nominal yang dibayarkan saat jatuh tempo. Obligasi diterbitkan dengan premium, perusahaan menjual obligasi dengan harga lebih tinggi daripada nilai. Oh, berarti dia ngejualnya itu lebih mahal daripada saat jatuh tempo. Kalau gitu. Oh, sorry. Ini benar ya. Jadi ini kebalikannya ya. Kalau dia obligasi diterbitkan dengan premium, nah dia itu harga jual atau harga penerbitannya lebih tinggi. Nah, kalau premium itu harga, ini Ibu buat tanda harga penerbitannya lebih tinggi daripada harga jatuh tempo. Nah, harga jatuh tempo itu kalau premium. Nah, sedangkan kalau obligasi yang diterbitkan dengan diskon, dia itu harga penerbitan lebih kecil dari harga jatuh tempo. Kebalikannya ya. Artinya kalau yang di diskon itu dia harga penerbitan obligasi itu lebih murah dibanding dia nanti membayar harga jatuh temponya. Sedangkan kalau untuk premium lebih mahal harga penerbitannya dibanding harga jatuh temponya. Nah, kemudian untuk penyesuaian terhadap beban bunga obligasi dicatat melalui proses yang disebut amortisasi atau penyesuaian ya menggunakan suku bunga efektif. Nah, ini kita lihat metode suku bunga efektif. Dengan menggunakan metode suku bunga efektif, beban bunga periodik dicatat pada presentasi konstan atas nilai buku. Nah, di sini bond interest expense, artinya beban bunga obligasi. Nah, rumusnya itu carrying value of bonds at beginning of period. Nah, berarti dia nilai obligasi awal penerbitan dikali efektif interest rate, bunga efektif, suku bunga efektif. Nah, dikurang face amount of bonds. Nah, jumlah nilai bukunya begitu ya. Atau keseluruhan suku buku nilai buku obligasi dikali state interest rate. Nah, ini sesuai dengan
bunga yang ada pada penerbitan obligasi. Nah, itulah yang dikatakan biaya amortisasi. Nah, baik.